Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk melanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang masuknya agama Yahudi ke Jazirah Arab. Dan tentu kita tidak akan mengulangi tentang kisah tersebut. Intinya, saya ingin nama ini saja diingat, yaitu Zunwas. Zunwas seorang raja yang berkuasa di Yaman. Dia berkuasa dengan diktator dan juga orang yang tidak lagi menganut kemurnian agama Yahudi. Walaupun kakek nenek moyangnya dulu adalah orang-orang Yahudi yang masih berpegang teguh pada agama. Dan tentu di masa itu, karena belum ada ajaran Nabi Muhammad SAW, maka agama ini tersebar di kalangan orang-orang Arab, dan sudah kita ceritakan bagaimana agama Yahudi bisa masuk ke Yaman. Dan Zunwas adalah salah satu raja Yaman dari turunan Yahudi yang berkuasa. Namun raja ini sudah berpaling dari ajaran kitab Taurat, dan dia lebih kepada doktrin-doktrin yang jauh dari agama. Seperti misalnya dia sangat percaya dengan perdukunan dan sihir, dan dia menganggap bahwasanya penyihir itu adalah keselamatan, penyihir itu adalah pemandu hidup, dan seterusnya. Dan dia juga sudah tidak lagi berkeyakinan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih jelasnya dia kepada kekufuran. Sekarang kita akan konekkan, sambung bahasan itu, karena judul induk kita adalah masuknya agama Yahudi dan Nasrani Jazirah Arab. Pada pertemuan yang lalu, satu pertemuan lengkap kita bahas tentang masuknya agama Yahudi ke Jazirah Arab. Sekarang kita akan bahas di poin yang selanjutnya, masuknya agama Nasrani ke Jazirah Arab. Awal kisahnya adalah, ada seorang pendeta Nasrani, awal kisahnya dari sini, bernama Femion. Femion ini dalam buku-buku, sebagian buku sejarah disebutkan, adalah seorang pendeta yang keluar ke wilayah Afrika untuk mendakwakan agama Nasrani dari negeri Syam. Namun di tengah jalan, pada saat dia nyebrang dari negeri Syam menuju ke Afrika, di sekitar Jazirah Arab, dia sempat diserang oleh sebagian perampok jalan. Dan di masa dulu, orang kalau dirampok oleh perampok, maka semua hartanya diambil, dan dirinya, jiwanya sendiri, ya, fisiknya dijual di pasar perbudakan, sehingga mereka mendapatkan juga uang. Dari sinilah biasanya muncul perbudakan di masa itu. Nah, Femion ini akhirnya menjadi budak dan diperjualbelikan di pasar, dan dibeli oleh seorang tokoh masyarakat yang ada di wilayah Najran namanya, ya, di Jazirah Arab tepatnya. Dan majikannya, Femion ini melihat beberapa keajaiban di tempat atau di kamar Femion. Karena dia orang yang sangat patuh beribadah kepada Allah, dan pada saat itu karena Nabi Muhammad SAW belum diutus, tentu ajaran Injil dan ajaran Nabi Isa AS dijadikan patokan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia karamah. Karamah itu seperti kelebihan yang Allah berikan, karena memang dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu juga dalam Islam ada ajaran ini, ya. Kalau seseorang sangat mendekatkan dirinya kepada Allah, dia punya karamah-karamah atau kelebihan-kelebihan. Dan ini ada bahasan sendiri. Tidak semua orang diberikan karamah. Jadi karamah itu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keistiqomahan dalam ibadah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan masalah itu. Ada orang selalu hatinya tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan hal-hal yang diperintahkan, baik wajib atau sunnah, menikmati yang halal dan meninggalkan yang diharamkan. Maka orang seperti ini, dan dia istiqomah dengan itu, dia konsisten, makanya adalah orang yang mendapatkan karam, ya, seperti itu. Itu ada jenis-jenis karam yang lain, seperti orang mimpi yang benar, mimpi melihat surga, mimpi melihat neraka, melihat surga sehingga dia lebih rindu misalnya, atau menginginkan surga, atau lihat neraka sebagai peringatan misalnya, atau dia melihat bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal dalam kondisi penampakannya baik misalnya, atau dia mimpi melihat Ka'bah dan seterusnya. Ini semua adalah ru'ya shadiqah, ya, itu juga salah satu karamah. Begitu juga ada firasatul mu'min, ada firasat orang mukmin makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dia punya firasat orang ini mau buat jahat atau buruk kepada dia. Nah, itu juga masuk karamah. Jadi banyak sekali jenis-jenis karamah, ya. Nah, Femion ini rupanya pada saat dia ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karamah. Di ruang tempat dia beribadah itu ada cahaya yang terang. Maka majikannya pun, yang waktu itu mereka sudah jauh juga dari agama Nasrani, agama Yahudi. Pada saat Yaman dikuasai oleh agama Yahudi.
Maka dia mulai bertanya, apa agamamu? Femion lalu menjelaskan tentang agama Nasrani panjang lebar. Dan pada saat itu majikan Femion dan sebagian orang di negeri Yaman, walaupun mereka dasarnya mayoritas agama Yahudi, mereka banyak yang menyembah pohon. Ada satu pohon yang dikultus, dianggap pohon itu sebagai Tuhan mereka, berhala mereka. Ya. Ada macam-macam manusia menyembah berhala dan menyembah patung, menyembah pohon, menyembah bintang, jin, malaikat, dan segala macam hal. Itu semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebetulan waktu dijelaskan, Femion ini melihat majikannya kayak bimbang. Kayak, benar gak sih ajaran ini gitu ya. Maka Femion pun akhirnya menggunakan kesempatan karena majikannya sudah mulai bertanya. Lalu dikatakan kepada majikannya, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya Tuhanku menghancurkan dan mengalahkan Tuhanmu. Karena Tuhan dia adalah pohon, Tuhan majikannya Femion ini. Maka majikannya pun mengatakan, kalau seandainya betul Tuhanmu akan mengalahkan Tuhanku, artinya betul-betul pohon yang aku sembah selama ini bisa hancur, terbakar, ya, terkalahkan, oke saya akan beriman kepada Tuhanmu. Lalu Femion pun meminta majikannya dan penduduk Najran waktu itu berkumpul di dekat pohon yang mereka sembah dan mereka kultus. Lalu Femion pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu agar menurunkan ya, api kepada pohon tersebut. Mohon maaf saya ralat tadi ya, saya sempat menyebutkan Yaman ya. Wilayah yang Femion tinggal ini Najran, sempat saya singgung juga tadi Najran ya. Dan mereka bukan beragama Nasrani, bukan agama Yahudi. Yang beragama Yahudi itu di Yaman ya. Di wilayah Najran mereka bukan beragama Yahudi, tadi saya keliru menyebutkan karena saya ralat kembali. Wilayah yang Femion ditawan ini atau menjadi budak adalah Najran, dan wilayah Najran adalah penyembah pohon. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi mereka dikumpulkan di dekat pohon yang mereka kultus, lalu Femion pun berdoa kepada Allah SWT agar pohon itu dihancurkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan, dan dalam beberapa buku sejarah disebutkan Allah turunkan petir dan menyambar pohon itu, akhirnya hangus dan terbakarlah. Dengan ini seluruh wilayah Najran berubah menjadi agama Nasrani. Nah ini awal mula bagaimana masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab, karena Najran berada di Jazirah Arab. Maka pada saat itu teman-teman sekalian berkembang pesatlah agama Nasrani di sana, dan karena ditekuni maka lahirlah beberapa orang pendeta. Salah satunya adalah ada satu orang di situ di Jazirah Arab, tentu dari turunan Arab karena Jazirah Arab Najran itu, yang bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir ini dia melihat di Najran sudah banyak orang Nasrani, dia ingin kembangkan agama Nasrani di Jazirah Arab, dan dia lihat wilayah yang masih bisa terjangkau dan satu kepulauan adalah Yaman. Di sana banyak orang-orang Nasrani dan ada Raja Zunuwas tadi yang saya bilang, jangan lupa nama ini, yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kisah tentang masuknya Yahudi di Yaman, dan ini salah satu turunannya ya, Zunuwas. Dia sudah meninggalkan agama Yahudi, dan dia banyak berbuat kesyirikan. Terbukti dia mempercayai dukun-dukun dan beramal, dan dia punya satu orang dukun yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yaman. Ini yang selalu digunakan oleh Raja Zunuwas di Yaman untuk ya menundukkan masyarakatnya oleh penyihir ini. Nah pada saat itu Abdullah bin Samir, Femion sudah selesai ceritanya. Setelah dia meninggal, ada banyak pendeta-pendeta yang lahir di Najran, termasuk salah satunya Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir ini mengajak pendeta-pendeta yang lain untuk pergi ke Yaman. Ayo kita ke Yaman, coba kita sebarkan agama Nasrani di sana. Daripada manusia tersesatkan oleh Raja Zalim Zunuwas gitu ya. Dan pada saat itu penyihir Zunuwas tentu yang sahih tidak disebutkan nama penyihir, dan memang tidak penting kita untuk mengetahui, tapi Raja Zunuwas punya seorang penyihir yang paling ditakuti di Yaman, dan semua orang tunduk pada Zunuwas karena penyihir ini. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan, kata Nabi SAW, diceritakanlah kisah ini, kalau penyihir Zunuwas sudah mulai tua, dan dia tahu dia akan meninggal dunia, maka dia minta kepada Zunuwas agar menyiapkan kader, iklankan di seluruh wilayah Jazirah Arab, di seluruh Yaman, agar anak-anak muda datang, lalu kemudian mereka dites, siapa yang paling berbakat, mereka akan, atau anak itu akan menjadi penerusnya si penyihir, sehingga estafet penjagaan terhadap kerajaan Zunuwas tetap terjaga. Nah seperti itu kurang lebih. Nah pada saat itu dibuatlah sayembara, anak-anak muda banyak yang datang, sampai loloslah seorang anak muda, yang tentu ini buku-buku cukup banyak yang menyebutkan nama-nama, tapi berbeda-beda ya. Tapi dalam riwayat hadis yang sahih tidak disebutkan namanya, cuma diistilahkan dengan gulam. Gulam berarti seorang anak muda. Anak muda ini akhirnya lolos karena dianggap dia paling potensial.
Dan antara rumah anak muda ini dengan rumahnya si penyihir yang tiap hari dia bolak-balik untuk belajar sihir, itu ada satu gua yang di gua itu pendeta tadi Abdullah bin Samir ada tinggal di situ. Dia bersembunyi karena dia takut dari raja Zunwas. Kalau Zunwas tahu agama Nasrani masuk, maka dia akan terancam kerajaannya karena selama ini dia menundukkan masyarakatnya dengan sihir. Dan agama Samawiyah ini ya sebenarnya menolak adanya penyihir dan juga ilmu sihir itu sendiri. Maka Abdullah bin Samir sembunyi di gua itu. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, anak muda tadi yang menjadi kadernya si penyihir, antara rumah dia dengan rumah penyihir melewati gua yang ada Abdullah bin Samir. Dia pun sempat mampir di situ, dia kenalan dengan Abdullah bin Samir. Kemudian dia mulai mendengarkan tentang Allah, tentang Nabi Isa, tentang Alaihissalam, kemudian tentang kitab Injil, ajaran-ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia belajar dari dua sisi. Dia belajar dari Abdullah bin Samir, agama Nasrani, dia juga belajar dari penyihir. Sampai, kata Nabi SAW, kedua ilmunya sudah sampai pada puncaknya. Ilmu sihir dia sudah kuasai semuanya, juga ilmu dari pendeta dia sudah kuasai. Sekarang, anak muda ini berada di dua pilihan yang sulit. Dan ini dua pilihan yang seperti air sama minyak, tidak akan ketemu. Satu mengisahkan Allah, satu menyekutukan Allah. Dengan jin-jin, iblis dan pengikutnya. Yang satu punya hukum syariat halal haram, ini tidak ada istilah haram bagi mereka. Semuanya dihalalkan. Gitu kan? Yang ini mengajarkan kebaikan berbuat pada orang, ini memisahkan antara suami istri. Ini merusak tatanan kehidupan masyarakat, menghidupkan pertikaian di antara mereka. Jadi tidak akan ketemu. Maka pada saat itu anak muda ini pun bimbang. Satu hari dia lagi lewat di jalan di wilayah itu dan ditemukan ada seekor hewan besar, ya tidak disebutkan hewan ini apa sebenarnya, tapi disilakan dabbah, hewan yang besar, dan hewan ini menutupi jalan orang. Orang-orang tidak ada yang bisa lewat, nggak bisa dipindahkan. Kemudian anak muda ini lalu berkata, hari ini saya akan membuktikan apakah ajaran si pendeta Abdullah bin Samir ini yang benar atau ajaran penyihir yang benar. Maka dia pun mengambil sebuah batu kecil. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ajaran Abdullah si pendeta ini benar, maka bunuhlah hewan ini dengan batu kecil ini. Sambil dia mengucapkan bismillah, lalu dilempar ke arah hewan tersebut, ternyata hewan tersebut mati terbunuh. Maka orang-orang di sekitar situ mengatakan, ini adalah muridnya si penyihir. Pasti ini karena sihirnya yang sangat hebat. Maka di saat itu anak muda mengatakan, sungguh ini bukan dari sihir, tapi ini adalah kebenaran, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mulai semenjak itu, pemuda ini mulai membongkar kebohongan-kebohongan sihir. Karena memang isinya adalah menipu orang. Menipu mata orang, ya, menipu akal orang, membuat orang sakit, membuat orang was-was, itulah isinya sihir gitu ya. Maka dia mulai membongkar kedok-kedok sihir karena dia tahu semuanya, dia sudah pelajari. Dan dia juga mengajarkan agama Allah. Nah, pada saat itu, ya, dia sudah tidak lagi datang ke penyihir. Penyihir ini mengeluh kepada raja. Mana anak muda ini tidak ada, tidak pernah muncul lagi. Ya. Maka Raja Dunwas menyuruh untuk mencari dan ditemukan. Begitu ditemukan, lalu raja menanyakan, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu? Jadi siap jadi penyihirku. Dia mengatakan, aku telah belajar ilmu yang lebih baik daripada sihir. Penyihir ini adalah pendusta. Dia melakukan begini. Aku sudah pelajari semuanya. Dan yang benar adalah beriman kepada Allah. Nah, itu disebut nama Allah. Zunwas tahu ini, ya, alur sebenarnya agama Samawiyah, tapi dia tidak mau mengikuti itu. Maka dia tahu berarti sudah ada agama langit Samawiyah Nasrani yang masuk ke wilayah dia. Maka dia pun menyuruh prajuritnya untuk mencari tahu dari mana anak muda ini belajar. Akhirnya mereka telusuri dan ditemukanlah Abdullah bin Samir. Maka Abdullah bin Samir ditangkap dari gua tempat penyembunyiannya dan dibawa ke depan Raja Zunwas yang zalim. Tanpa menunggu waktu lagi, Zunwas langsung membunuh Abdullah. Matilah si pendeta ini, mati syahid di masa itu. Tinggal anak muda ini. Dan Zunwas menyebarkan berita kalau pemuda ini bukan murid daripada penyihirnya. Dan dia adalah seseorang yang membangkang dari kerajaan, maka akan dihukum mati. Dan supaya masyarakat semua melihat, maka dibuatlah mati-matian atau diupayakan jenis-jenis mati. Ya. Kenapa saya katakan jamak di sini? Karena memang akan banyak upaya untuk membunuh anak muda ini, tapi semuanya gagal. Dimulai dari upaya yang pertama, si Zunwas menyuruh prajurit-prajuritnya membawa anak muda ini ke atas sebuah bukit yang paling tinggi, atau gunung yang paling tinggi di wilayah Yaman. Dan dilemparkan dari atas bukit atau gunung tersebut. Pada saat sudah sampai di atas bukit,
atau di atas gunung tersebut, maka anak muda ini mengingatkan para prajurit Dunuwas agar sadar, berimanlah kepada Allah, dan tetap mendakwahi. Namun mereka tidak mau mendengar itu, ya. Maka dia mengucapkan doa yang sangat masyhur, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini. Dan ini salah satu doa yang boleh diucapkan kalau seseorang merasa terancam, ya, oleh satu komunitas, orang-orang yang mau berbuat jahat dengan dia, kita bisa bilang, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini. Ya. Hukum mereka dengan caramu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan badai yang sangat kuat. Dan subhanallah, badai ini hanya menjatuhkan prajurit-prajurit Dunuwas dari bukit dan mereka mati semuanya. Setelah selesai, badai itu pun redah, maka anak muda ini kembali ke istana Dunuwas. Dunuwas pun akhirnya bertanya, mana prajurit-prajuritmu? Kata pemuda tersebut, bertakwalah kepada Allah, Allah telah membinasakan mereka. Sudah saya katakan, ajaran penyihir ini tidak benar. Berimanlah kepada Allah, kerajaanmu tetap kau miliki. Aku tidak mungkin kerajaan kamu, tapi jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan percaya pada dukun-dukun dan penyihir ini. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka raja itu geram. Lalu dia mengumpulkan lagi prajurit-prajuritnya, suruh bawa anak muda ini ke tengah lautan. Tidak cukup sampai di situ. Diikat, dikasih beban yang berat, sebuah batang pohon di punggung anak muda ini, sehingga kalau dilempar di lautan, dia akan tenggelam. Di tengah lautan, pada saat sudah tiba di titik yang dijadikan sebagai target, anak muda ini kemudian mengingatkan kembali prajurit-prajurit Dunuwas agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebenaran, harusnya beriman pada Allah. Mereka tidak mau beriman. Akhirnya, anak muda ini mengulangi doa yang sama. Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini. Maka dengan sendirinya, Allah SWT datangkan badai, ombak yang sangat kuat. Lalu berjatuhanlah prajurit-prajurit Dunuwas tenggelam. Lalu dengan hikmah Allah SWT, anak muda ini terlepas ikatan talinya. Kemudian dia bisa menuju ke daratan lagi kembali. Lalu dia kembali ke istananya Dunuwas. Dunuwas ini pun kembali bertanya, di mana prajurit-prajuritku? Maka anak muda ini mengatakan Allah telah membinasakannya. Atau membinasakan mereka. Maka dengan sangat marah Dunuwas lalu mengatakan, bagaimana bisa terjadi? Dan dia tidak tahu lagi harus seperti apa membunuh anak muda ini. Kalau prajurit-prajurit yang kuat membawanya ke atas gunung tidak bisa membunuhnya. Membawanya ke tengah lautan ditenggelamkan tidak bisa. Lalu dengan apa akan dibunuh? Maka pada saat itu anak muda ini mengatakan, kalau kau tetap ingin membunuhku, kau hanya bisa melakukan dengan satu cara. Maka Raja Dunuwas dengan semangat mengatakan, apa itu caranya? Dia bilang, kumpulkan semua masyarakat di wilayah Yaman ini. Kemudian kau memanahku dengan anak panahku ini. Sambil kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Lalu lemparkan anak panah itu ke dadaku, kau akan temukan aku mati terbunuh. Maka Dunuwas dengan semangat kemudian melakukan perbuatan tersebut. Kumpulkan semua orang, kemudian anak muda ini diikat ya di satu pohon, kemudian dia mengangkat suaranya karena syaratnya harus keras suaranya supaya orang semua dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya ada iklan tentunya ya. Kalau Raja Dunuwas akan membunuh anak muda ini yang memberontak dari kerajaannya, yang menolak untuk menjadi muridnya penyihir dan seterusnya. Dan dia mengaku beriman kepada Tuhan namanya Allah. Disampaikan tentang agama itu tanpa mereka sadari. Akhirnya orang-orang pada mendengar dan melihat. Membuktikan nih. Kalau betul si Raja Dunuwas ya, bisa membunuh anak muda ini. Dengan menyebut Tuhannya anak muda ini berarti betul memang ajaran agama anak muda ini. Maka Dunuwas tidak menyadari itu. Dia pun mengatakan Bismillahi dengan nama Allah. Rabbul Gulam, Tuhannya anak muda ini. Dilempar anak panah itu. Kemudian kenalah ke dadanya dan meninggallah mati syahid anak muda tersebut. Yang terjadi, seluruh wilayah Yaman mayoritasnya mendengar dan melihat kejadian tersebut, mereka saling mengatakan satu sama yang lain, ternyata Raja Dunuwas yang selama ini berkuasa tidak bisa membunuh seorang anak muda kecuali dengan izin Tuhannya anak muda tersebut. Maka mereka rame-rame menganut agama Nasrani. Nah Dunuwas karena marah pada saat itu dengan masyarakatnya, masyarakat Yaman, dia pun memerintahkan untuk membuat parit yang sangat panjang dan dihidupkan api di parit tersebut. Ya, dihidupkan api di parit tersebut. Semua orang yang sebagian ahli sejarah menyebutkan jumlah yang beriman pada Allah melalui anak muda ini sekitar 20.000 orang dikumpulkan yang tidak mau kembali ya mengikuti ajarannya Dunuwas akan dilempar ke dalam api tersebut. Sambil Dunuwas menyaksikan mereka dilempar, mereka terbakar, mereka teriak gitu ya. Kita bisa bayangkan manusia dilempar ke dalam api. Dan ini parit besar-besaran puluhan ribu orang akan dibakar. Maka satu persatu pun dilempar ke dalam api tersebut. Dan dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan
Salah satu bayi yang bisa berbicara di buayan selain Nabi Isa alaihissalam adalah bayi yang ada di kejadian ya, pembakaran yang dilakukan oleh Dzunwas ini. Maka ada seorang ibu pegang bayinya karena dia ikut beriman kepada Allah. Dia ragu. Kalau dia lempar dirinya, ya, maka bayinya bagaimana kesian nasibnya. Dia tidak tega melihat itu. Lalu bayinya pun bicara mengatakan, wahai ibuku, lemparkan dirimu ke engkau dalam keadaan benar. Maka ibu itu pun akhirnya melemparkan dirinya dan mati syahid. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini semua Bapak Ibu sekalian dalam surah Al-Buruj. Kisah tentang pembakaran massal yang dilakukan oleh Dzunwas kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya si gulam tadi. Anda bisa buka surah nomor 85, surah Al-Buruj, ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. 8 ayat pertama ya, dari surah Al-Buruj. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i dzatil buruj. Surah nomor 85 ayat 1 sampai 8. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Allah bersumpah bahwasanya Allah penciptanya semua itu. Ayat 2-nya, wal yaumil ma'ud, dan hari yang telah dijanjikan. Maksudnya hari kiamat, hari kebangkitan. Wa syahidin wa mashhud, dan akan menyaksikan dan yang disaksikan. Hari kiamat nanti jelas sekali orang-orang akan ada malaikat yang memberikan kesaksian terhadap perbuatannya, ada benda-benda yang menyaksikan perbuatannya baik ataupun buruk. Lalu ayat 4-nya yang disebutkan, qutila ashabul ukhdud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Nah ini yang Dzunwas di sini sama para pengikutnya. Ayat 5-nya, an-nari dzatil waqud. Yang parit itu dibuat api, ya, berapi-api, dinyalakan dengan kayu bakar. Ayat 6-nya, idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekitar api itu. Ayat 7-nya, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman tersebut. Mereka melihat bagaimana dibakar, dilempar, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, hanya karena beriman kepada Allah. Ayat 8-nya Allah mengatakan itu, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana Allah gambarkan tentang kejadian ini. Ya. Baik, dengan ini berarti kita sudah bisa tangkap kisah tentang masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Dimulai dari pendeta Femion ya, yang memasukkan agama Nasrani di Najran, lalu lahirlah banyak pendeta, diantaranya Abdullah bin Samir, yang kemudian berdakwah sampai ke Yaman, dan ada anak muda tadi yang sempat beriman kepadanya, dan akhirnya hampir seluruh masyarakat Yaman beriman pada risalah Nabi Isa alaihi wassalam. Sekarang kita masuk ke kisah pasukan gajah. Teman-teman sekalian, dari 20.000 orang tadi yang mau dipanggang, dibakar oleh Dzunwas, ya, ada satu orang yang sempat melarikan diri. Bernama Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban ini, dia lari, berusaha melarikan diri. Dan dia pada saat itu melarikan diri dari prajurit sampai dengan hikmah Allah berhasil melarikan diri. Dia lolos dari prajuritnya Dzunwas. Dan dia mulai berpikir, bagaimana caranya membalas pembantaian massal ini dari raja zalim namanya Dzunwas. Daus terus saja mencari jalan agar mencapai wilayah Romawi. Karena dia tahu Romawi beragama Nasrani. Dan dia beragama Nasrani. Dan bertemu juga melaporkan kejadian Yaman kepada Kaisar. Nah ini harus dilawan. Tidak bisa dibiarkan kezaliman. Yang kebetulan memang Kaisar Romawi beragama Nasrani. Gitu kan? Dan itu adalah kerajaan Bizantium besar pada saat itu. Saat menemui Kaisar dan menceritakan semua kejadian itu, maka Kaisar sangat marah mendengar cerita ini. Kepada Dzunwas. Nah, sementara Kaisar Romawi punya kerajaan yang jauh lebih besar daripada Yaman. Namun karena sangat jauh Yaman dari wilayah Eropa ya, tepatnya Turki Eropa itu, wilayah Bizantium waktu itu, maka Kaisar mengirim surat kepada Najasyi. Najasyi raja di Ethiopia, Nasrani juga ya. Kalau Kaisar istilah untuk raja-raja Romawi. Kalau Yaman di Najasyi, di Yaman Tuba, kalau di Ethiopia namanya Najasyi, ya Najasyi, ini julukan bagi mereka. Maka Kaisar Romawi mengirim surat kepada Najasyi, raja Ethiopia, yang juga agama Nasrani, karena lebih dekat Ethiopia dengan Yaman lebih dekat. Ini lihat kejadiannya nih, ada kejadian cerita seperti ini, dan dengarkan ceritanya anak muda ini.
Lalu anak muda seperti Daus, Dzu Sa'laban, pergi menuju ke sana lalu menceritakan semuanya. Maka yang terjadi adalah Najasyi pun akhirnya mengatur strategi untuk menyerang Yaman. Dan yang dilakukan adalah dia mengirim pasukan besar dari Afrika, dari Habasyah, Ethiopia, dipimpin oleh dua panglima perang, Iryad dan Abraha. Nah, yang Anda dengarkan karena namanya Abraha ya, yang nanti Allah akan hancurkan karena pasukan gajah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, asal mulanya kisah Abraha ini dia adalah wakil panglima perangnya Najasyi yang beragama Nasrani. Pimpinannya panglima perang namanya Iryad. Dua orang ini diutus memimpin pasukan besar dari Ethiopia menuju ke Yaman untuk menghancurkan kerajaannya Dzunwas yang tadi membakar sampai puluhan ribu orang. Hanya tanpa terhindari lagi terjadilah peperangan besar antara Dzunwas ya dengan pasukannya Iryad dan Abraha. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala berhasillah Yaman dikalahkan. Dan Dzunwas melarikan diri ke laut dan mati tenggelam di lautan tersebut. Dengan kemenangan ini akhirnya Yaman dikuasai oleh Ethiopia ya atau Najasyi tepatnya. Dan Iryad dinobatkan menjadi gubernur di wilayah Yaman. Namun Iryad ini pada saat memimpin Yaman dia sangat zalim. Dia panglima perang, taunya numpahin darah gitu ya. Panglima perang di masa itu harus kejam. Gitu. Kalau sekarang mungkin lebih modern orangnya. Pakai pedang zaman dulu, orang tombak, membunuh, dikejam dia sehingga ditakuti. Gitu ya. Abraha ini punya sedikit sifat lunak. Dia tidak setuju dengan perbuatan Iryad. Dan dia wakilnya. Maka dia pun mengajak Iryad untuk memberhentikan kezaliman, tapi Iryad tidak mau dengar. Siapa Abraha itu bawaan dia? Walaupun wakilnya gitu. Maka Abraha pun akhirnya membentuk pasukan memberontak. Akhirnya terbagi dua lah pasukan Najasyi, Ethiopia yang baru menguasai Yaman. Setengahnya ikut Iryad, panglima perang, setengahnya ikut Abraha. Nah, terjadilah pertemuan dua pasukan besar ini. Maka waktu melihat kejadian tersebut, Abraha khawatir. Ini kalau perang nih, dua-duanya, mayoritasnya akan jadi korban. Dan Yaman yang tadi sudah dikuasai akan kembali ke tumpukan keluarganya Dzunwas yang sudah dibinasakan. Nanti Najasyi bisa marah. Maka dia mengambil satu keputusan, dia menantang Iryad untuk duel. Udah kita aja berdua yang duel. Ya, siapa yang menang dia menguasai Yaman. Iryad karena dia tahu dia panglima perang dan dia tahu ya potensi dan kemampuannya Abraha, maka dia mengiyakan. Jadi ada duel antara dua orang ini, ya tentu duel itu hanya dikatakan duel, tapi namanya duel perang pasti akan sangat seru gitu ya, sengit sekali. Dan pada saat itu, waktu duel, sempat Iryad memenangkan peperangan. Dan dia berhasil memotong hidungnya Abraha. Dia ayunkan pedangnya dan sempat memotong hidung Abraha. Makanya orang yang tidak ada hidungnya dalam bahasa Arab itu Ashram. Disilakan dengan Ashram. Makanya Abraha punya julukan dengan Abraha Ashram. Ya. Nah pada saat dipotong hidungnya dan darah mengucur, Iryad kira dia sudah menang. Karena orang keluar darah, hidungnya terputus, kan itu mungkin ya dia sudah nggak mampu, sudah pusing kepalanya dan segala macam lah gitu ya. Tanpa dia sadari lagi bersorak-sorak menghadap ke prajuritnya, Abraha lalu bangkit dan menusuk Iryad dari belakang sehingga Iryad pun mati. Ringkas cerita, Abraha lah yang menguasai Yaman. Tentu kita tidak bicara lagi masalah hidungnya yang terpotong, mungkin sudah diobatin segala macam, dia berkuasa. Informasi peperangan ini, duel ini terjadi sampai kepada Najasyi. Najasyi marah besar. Bagaimana bisa dua panglima perangnya? Dan masa dulu tidak kayak sekarang. Kalau masa sekarang orang tinggal telepon-teleponan, informasikan dalam hitungan menit, detik bisa sampai kepada kita informasinya dari seluruh dunia ini. Tapi masa dulu tidak bisa lama baru sampai informasinya. Maka sampai ke Najasyi marah besar. Maka Najasyi bersumpah akan menginjakkan kakinya di Yaman dan akan menggundul kepalanya Abraha. Abraha mendengar berita itu, sampai kepadanya informasi. Ada yang beritakan dari negeri Ethiopia sana. Maka dia pun segera mengambil tumpukan tanah Yaman, ditaruh dalam sebuah peti, dia menggundur rambutnya, ditaruh juga di sebuah peti yang lainnya, lalu dia mengirim surat kepada Najasyi. Isinya, Najasyi yang terhormat, ya, raja yang mulia,
saya adalah Abraha, saya tidak keluar dari kepemimpinan Anda. Tapi yang terjadi seperti yang diceritakanlah sama Anda. Iriat itu zalim, berbuat kejahatan, masyarakat dizalimi. Dan saya tidak mau itu terjadi. Saya sudah nasihatin, dia tidak mau dengar. Maka akhirnya saya mengajak siapa yang masih mau mengikuti saya, terbentuklah dua pasukan, ada yang membela Iriat, ada yang membela saya. Tapi daripada dua-dua pasukan ini jadi korban, maka saya lebih memilih untuk duel sama dia. Tadinya saya sempat terpotong hidung saya terkalahkan, diceritakan sama dia peperangan tersebut, namun kemudian saya membunuhnya. Tapi perlu Anda ketahui, saya bukan ingin memberontak dengan Anda. Saya justru tetap tunduk dan patuh kepada Anda. Dan saya berharap Anda bisa menerima permohonan saya ini. Ini tanah Yaman, saya kirim kepada Anda. Anda sudah bersumpah akan menginjakkan kaki Anda di Yaman. Ini tanah tinggal Anda injak supaya sumpah Anda sudah terpenuhi. Dan Anda mau menggundul kepala saya, ini sudah saya guntur rambut saya sebagai bentuk ketundukan. Maka setelah menerima hal tersebut, Najasyi pun menerima hal tersebut dan membatalkan niatnya untuk datang ke Yaman. Abraha ini, teman-teman sekalian, dia merasa masih khawatir. Karena sekali lagi ya, di masa itu belum ada alat komunikasi. Kalau mau komunikasi tulis surat, kirim orang. Ya, dari Yaman ke Ethiopia lumayan, ya. Orang-orang jalan santai karena itu dia harus ngelewatin lautan juga, ya. Dari Yaman nyebrang laut dulu, selat, baru kemudian masuk ke Afrika, baru menuju ke Ethiopia. Lumayan bisa memakan waktu 2 minggu, 3 minggu perjalanan gitu ya. Jadi tidak semudah sekarang orang untuk komunikasi. Maka Abraha ini masih khawatir. Nah, untuk menunjukkan ketundukannya pada Najasyi, dia membangun sebuah gereja besar di Yaman. Dia memberikan nama Qulais. Gereja Qulais. Nah, gereja ini teman-teman sekalian dibangun sedemikian mewahnya menurut dia, ya. Dan memang gereja dikirim informasi itu kepada Najasyi kalau dia sudah membuat gereja. Dan ini dihadiahkan untuk Najasyi sebagai bentuk ketundukan. Dan untuk menunjukkan juga bahwasanya Jazirah Arab ditundukkan oleh Abraha untuk Najasyi, maka dia mengirim informasi setelah gereja Qulais jadi, Abraha ini kirim pasukannya ke seluruh Jazirah Arab, memanggil orang-orang Jazirah Arab semuanya tidak terkecuali datang ke gereja Qulais untuk beribadah. Jadi memaksa orang untuk masuk ke agama Nasrani. Nah, waktu informasi ini tiba ke penduduk Mekah tentang keharusan mereka datang ke Yaman dan tunduk kepada gubernur yang menguasai Yaman dari Najasyi yaitu Abraha, ada satu kelompok di Mekah namanya Ahlun Nasi. Ahlun Nasi. Siapa Ahlun Nasi ini teman-teman sekalian? Adalah orang-orang yang membentuk dirinya, ya, komunitasnya yang diakui oleh masyarakat Mekah. Mereka membolak-balikkan bulan. Itu namanya nasi, ya, menelambatkan atau memajukan. Mereka Ahlun Nasi. Mereka ini sangat memuliakan Ka'bah, ya. Tapi karena orang-orang Arab di masa itu perekonomian bukan kayak seperti sekarang, mereka hidup dari peperangan. Ada bulan-bulan yang namanya bulan Hurum. Bulan Hurum itu Anda bisa baca dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Anda bisa buka kalau di rumah atau di tempat Anda lagi lihat Al-Quran, Anda bisa buka surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36, di mana Allah SWT mengatakan, Inna iddata syuhuri inda Allah ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini ayatnya masih bersambung tapi sampai sini bahasan kita. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan ya, yang harus kalian menjadikan sebagai pegangan hidup kalian. Dari semuanya diciptakannya langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. 12 bulan ini maksudnya bulan-bulan Hijriah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Dan ada 4 bulan di antaranya dimuliakan. 4 bulan ini kata Nabi SAW adalah bulan Rajab, bulan ke-7, dan Thalathun Mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, di 4 bulan ini teman-teman, tidak boleh orang saling berperang. Orang-orang Arab di Mekah pun meyakini itu dari ajaran Nabi Ibrahim AS. Nah, bagaimana caranya mereka mengakalin ini, sementara mereka hidup dari bulan-bulan yang mereka anggap dimuliakan. Mereka anggap dimuliakan, ya. Maka mereka bentuk satu komunitas yang dianggap tokoh-tokoh masyarakat, mereka namakan Ahlun Nasi. Ahlun Nasi maksudnya khusus mereka bisa mengeluarkan keputusan untuk mengganti-ganti nama bulan. Misalnya bulan ini bulan Rajab, nggak boleh perang. Mereka bilang, sekarang bukan Rajab, kita ganti aja namanya. Ya,
Sekarang kita anggap ini masih bulan Jumadil Ula. Semaunya sendiri, ya, mereka ubah-ubah supaya mereka masih boleh halal untuk berperang. Itu tujuannya sebenarnya, ya. Dan perlu Anda garis bawah, nanti akan lebih dalam kita bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan akan datang bagaimana penduduk Mekah sebenarnya walaupun mereka musyrik kepada Allah, mereka menyembah berhala dan mereka tuh masih berpegang dengan banyak ajaran juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma Allah mengkafirkan mereka karena mereka musyrik, menyekutukan Allah dengan patung-patung gitu ya. Nah di sini teman-teman sekalian, Ahlun Nasi ini mereka waktu mendengar Abraham membangun gereja Quraisy dan mengharuskan semua orang-orang Jazirah Arab tunduk dan datang ya untuk beribadah di Quraisy, mereka menolak. Karena mereka maunya beribadah di Ka'bah. Mereka nggak mau ke gereja, mereka bukan Nasrani gitu kan. Dan mereka ini teman-teman sekalian, ya, mereka berusaha untuk menolak itu. Nah, salah satu tentu kalau Anda mau dengar tentang Ahlun Nasi ini, Anda bisa baca juga lanjutannya tadi. Tadi kan At-Taubah ayat 36, ayat 37 menggambarkan itu ya. Allah sebutkan di situ ya, innaman nasiyu ziyaratu fil kufur. Sesungguhnya mengundur-mundur bulan hurum itu adalah nasi ya. Kekafiran. So, nasi itu mengundur-mundurkan bulan tadi ya. Sekarang bulan Rajab, nggak boleh berperang nih. Sekarang Jumadil Ula aja deh, Jumadil Tsani aja dimundurkan untuk mengganti namanya. Kata Allah SWT, sudah kekufuran ya. Sudah kekufuran. Tetapi karena tidak boleh orang seperti itu. Mereka menghalalkan setahun, mereka mengharamkan setahun gitu. Ya, untuk mengubah-ubah bilangan bulan yang sudah Allah tentukan. Maka syaitan menghiasi perbuatan mereka itu. Menganggap itu adalah perbuatan buruk. Ini cerita sebenarnya. Ahlun Nasi ini mereka satu sisi kufur dan tidak baik. Karena mengubah-ubah bulan-bulan yang sudah Allah tentukan. Tapi satu sisi mereka memuliakan sekali Ka'bah. Ada salah satu dari anggota Ahlun Nasi ini, waktu dia dengar Abraham menyuruh orang-orang Arab datang ke Quraisy untuk ibadah, maka dia nggak terima. Dia pergi ke Yaman, dia datangi Quraisy, di malam hari pada saat orang lagi lalai, tidak ada orang-orang, maaf, dalam buku Rusia dikatakan itu dia buang air besar, buang air kecil, di gereja Quraisy, lalu dia mengotori dindingnya dengan kotoran tersebut. Lalu dia pergi. Ada beberapa orang yang menyaksikan orang ini dan mengetahui kalau orang ini datang dari Mekah. Keesokan harinya Abraham pun mendengar informasi tersebut dan dia sangat marah. Dia mengatakan, siapa ini? Siapa yang mengotori gereja saya? Dia katakan, ini ada satu orang dari Mekah. Dan mereka terkenal Ahlun Nasi. Siapa orang Mekah ini? Siapa Ahlun Nasi? Oh, mereka orang-orang yang memuliakan Ka'bah. Yang dianggap rumahnya Allah. Nah, ini awal mulanya nih. Ya. Awal mulanya di sini. Maka pada saat itu, Abraham karena tidak tahu itu Ka'bah. Orang dari Afrika datang gitu ya. Walaupun dia agama Nasrani, tapi dia tidak mengetahui Ka'bah. Maka dia pun membentuk pasukan dan pada saat terkenal dengan gajahnya, pasukan gajah, kemudian ingin menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Keluarlah dia dengan pasukannya, tapi dia tidak tahu di mana itu Ka'bah. Belum ada Google Map. Maka pada saat itu, dia jalan saja. Intinya dia menuju ke Jazirah Arab. Beberapa suku Arab berusaha menghadang pasukan Abraham. Seperti ada satu pimpinan orang Arab bernama Dhu Nafar. Tapi dia pasukannya tidak besar. Dikalahkan oleh Abraham. Dan dia juga tertawan. Lalu keluar juga dari suku Khuz'um. Dipimpin oleh Nufail. Juga dikalahkan oleh Abraham dan ditawan juga. Saat Abraham mendekati kota Taif. Penduduk orang negeri Taif takut. Ya, Taif sudah dekat dengan Mekah. Dan karena khawatir. Jangan sampai nanti mereka diserang oleh Abraham dan nanti diperbudak oleh Abraham. Maka pimpinan Taif menemui Abraham. Saya mengatakan kami tidak ingin perang dengan Anda. Kami akan mengutus bersama Anda seseorang yang menunjukkan Anda jalan menuju ke Mekah. Dan bisa melihat Ka'bah yang Anda mau serang itu. Lalu keluarlah satu orang dari kota Taif yang partisipasi. Namanya Abu Rughal. Abu Rughal ini, dia yang berkhianat. Ya, mengkhianati semua orang-orang Arab. Menunjukkan Abraham di mana? Ka'bah. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pengkhianat, biasanya dibilangi oleh orang Abu Rughal. Abu Rughal, berarti pengkhianat. Jadi dinukil tentang pengkhianatan dia ini. Maka dia pun akhirnya menunjukkan Abraham di mana? Mekah. Subhanallah, sebelum sampai di Mekah, Abu Rughal meninggal dunia. Dan akhirnya Abraham berhasil melihat dan mengetahui di mana Mekah itu dan di mana Ka'bah itu. Dia dengan pasukannya berkemah di dekat Mekah. Dia sudah tahu Ka'bah sudah kelihatan Mekah. Ini tinggal diserang. Dan dia sudah kirim mata-matanya pasukannya, dia tahu kekuatan mereka sangat kecil.
Maka pada saat itu mulailah pasukan-pasukan Abraha memukul orang di sana, menawan orang di sini, mengambil hewan-hewan ternak mereka, menakut-nakuti orang Mekah. Di antaranya yang mereka ambil adalah 200 ekor unta miliknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mulai mengerucutnya, mulai mendekati bahasan kita ke Mekah. Penduduk Mekah waktu itu sempat ketakutan dan mereka menyebarkan berita sama yang lain, ini sudah ada pasukan dari Yaman mau datang, dan mintalah kepada Abdul Muttalib, coba temuin Abraha ini. Apa yang dia mau? Abdul Muttalib waktu itu karena jadi pemimpin Mekah, maka dia pun datang dan menemui. Dan Abu Talib ini orangnya terkenal berwibawa, orangnya tampan gitu ya. Dan waktu dia masuk menemui Abraha, begitu Abraha lihat penampilannya, wibawahnya, kakek Nabi SAW, maka Abraha pun turun dari singgasana dan duduk bersama-sama di tanah. Gitu ya. Lalu Abdul Muttalib sempat menemui Dhu Nafar dan bermusyawarah dengan Dhu Nafar, tadi salah satu pimpinan orang Arab yang menyerang Abraha tapi dikalahkan, bersama dengan Nufail. Ya. Lalu Abdul Muttalib bilang, bagaimana caranya menemui Abraha ini? Ini cerita sebelum bertemu Abraha. Maka Dhu Nafar bilang, aku hanyalah tawanan. Tapi bila engkau mau, aku bisa bantu engkau melalui seseorang bernama Unais. Ini adalah panglima perang yang mengatur gajah-gajahnya Abraha. Di tengah jalan aku sempat bersahabat dengan dia. Dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Maka Abdul Muttalib mengatakan, coba sampaikan, lakukanlah. Izin melalui Unais supaya Abraha mau menemui saya, mengatasnamakan penduduk Mekah. Akhirnya Abraha pun ya menemui pada saat itu Abdul Muttalib. Tadi saya sudah bilang, waktu dia lihat Abdul Muttalib, dia pun merasa sungkan. Abraha raja, waktu dia gubernur, ya punya kerajaan, tapi dia melihat kewibawanya, maka dia pun duduk bersama-sama di tanah dalam kemahnya. Pada saat itu Abraha mendengar, karena dia tidak bisa bahasa Arab, ada penterjemahnya. Ya. Apa yang kau inginkan? Abdul Muttalib mengatakan, para prajurit Anda telah mengambil gembalaan-gembalaan masyarakat Mekah. Di antaranya ada 200 ekor unta saya. Tolong kembalikan semua itu. Maka Abraha tiba-tiba marah mendengarkan itu. Dia mengatakan, saya mengira kau datang untuk memohon agar saya tidak menyerang Ka'bah, tidak menyerang Mekah. Gitu ya. Sekarang kau hanya minta hewan-hewan saja. Maka Abdul Muttalib mengucapkan kata-kata, dia bilang, saya adalah pemilik unta-unta 200 ekor yang Anda ambil. Dan masyarakat juga pemilik gembalaan yang Anda ambil. Kalau Ka'bah, ada Tuhannya, ada Allah yang menjaganya. Gitu kan? Maka Abraha sempat merenung sejenak dari kata-kata itu, namun dia tidak peduli, lalu dia mengatakan kepada Abdul Muttalib, aku hanya ingin menghancurkan Ka'bah ini. Supaya tidak ada lagi di Jazirah Arab, tempat yang dipakai untuk ibadah, kecuali Quraisy, gereja yang saya buat di Yaman. Maka suruh kaummu keluar. Saya tidak mau berperang dengan kalian. Saya tahu kalian kecil, saya nggak usah perang sama kalian. Keluar saja. Maka Abdul Muttalib pun menyetujui. Dia pulang ke Mekah, dia iklankan kepada seluruh masyarakat Mekah, kita tinggalkan saja. Maka mereka pun pergi ke gunung-gunung. Sehingga Mekah jadi kosong pada saat itu. Akhirnya, Abraha pun setelah melihat Mekah kosong, tidak ada perlawanan, Ka'bah terlihat jelas depan matanya, dia pun menggerakkan pasukannya. Pada saat itu, atau pasukan sudah mulai bergerak, dan pasukan gajah ya, sebenarnya untuk menghancurkan Ka'bah, cuma 1 ekor gajah mungkin bangunannya masih sederhana di masa itu. Ya. Maka tiba-tiba saja Nufail, tadi salah satu pimpinan Arab yang menyerang pasukan Abraha tapi ditawan, lepas dari ikatannya, lalu dia segera lari mendatangi gajah yang paling depan. Waktu itu disebutkan ada sebagian mengatakan gajah yang berwarna putih, atau warnanya beda dengan gajah-gajah yang lain. Lalu kemudian dia pun membisikkan di kupingnya, dan disebutkan dalam buku-buku sejarah sebenarnya nama gajah ini Mahmud. Ya. Dan mohon maaf ada kalau yang sama namanya, tapi ini memang nama itu dinamakan Mahmud. Dia terpuji karena gajah itu gajah pilihan. Dan dia kalau gajah itu menyerang, maka yang lain ikut menyerang gajah-gajah yang lain. Ini pimpinan gajah. Memang biasa kalau gajah seperti itu, tergantung pimpinan kelompoknya gitu ya. Maka si Nufail ini pun segera ke kupingnya Gajah Mahmud, lalu mengatakan, wahai Mahmud, ubruk, duduklah. Inna baitullah al-azim, ini rumahnya Allah yang agung. Maka tiba-tiba Gajah Mahmud itu duduk, ya, tidak mau bergerak. Maka pasukan Abraha pun mulai menggerakkan Mahmud ini, gajah ini. Karena kalau Mahmud ini bergerak, semua yang lain gajah bergerak. Tapi karena Mahmud ini duduk, semuanya pada duduk gajah yang lain. Nah ini pimpinan kelompok gajah pada saat itu. Anda kalau pelajari alam gajah ini, saya juga pernah mempelajari itu. Ternyata memang betul, mereka itu berkelompok dan tergantung pimpinan daripada gajah-gajah yang ada di situ.
Maka pada saat itu mereka berusaha memukulnya, mereka berusaha menusuknya, tidak mau. Gitu. Kalau digerakkan, meninggalkan arah Ka'bah, mereka bergerak. Kalau mengarah Ka'bah, Mahmud itu duduk lagi. Maka pada saat itu karena mereka tetap ngotot ya, mereka tetap ngotot supaya bergerak ke Ka'bah, terjadilah kejadian besar yang sangat masyhur yang biasanya kita cuma langsung mengenal dengan kisah penghancuran pasukan gajah. Ini pasukan Abraha. Nah, kalau kita lihat tadi sebelumnya, Abraha siapa? Wakil panglima perangnya Najasyi yang menyerang Yaman karena di Yaman ada Dzunwas, raja Yahudi yang zalim dan ingin dihancurkan oleh Raja Najasyi. Ini Abraha wakil panglima perang namanya Iryad. Nah ini kisah panjang lebar tentang masalah itu. Dan ini kejadian ingin menghancurkan Ka'bah karena tadi ya Abraha berhasil membunuh Iryad, Najasyi marah dan akhirnya Abraha ingin mengambil hati Najasyi dengan membangun gereja Qulais, menyuruh orang Jazirah Arab untuk datang beribadah di Qulais, tapi ada kelompok namanya tadi Ahlun Nasi di Mekah yang memuliakan Ka'bah, mereka salah satunya mengotori Qulais. Abraha marah, bentuk pasukan gajah akhirnya menyerang Mekah. Dan terjadi tadi diskusi dengan Abdul Muttalib. Sekarang tinggal prosesi penghancuran pasukan Abraha oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat mereka menolak, tetap harus menyerang Ka'bah, gajah-gajah mereka menolak, tiba-tiba langit penuh dengan burung-burung entah dari mana, ya, kemudian membawa batu-batu di cengkeramannya. Dalam Al-Quran digambarkan batu-batu dari api neraka. Lalu melemparkan ke gajah-gajah dan pasukan Abraha, sehingga hancurlah mereka semuanya. Tentu ada tidak asing dengan surah Al-Fil, tentang gajah ya, surah nomor 105, ya, di ayat 1 sampai ayat 5-nya. Ya. Kita bisa buka di Al-Quran, surah Fil, ya, ayat surah nomor 105 tepatnya ya. Lengkap ayat ini, ayat 1 sampai ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang prosesi penghancuran mereka, ya. Bagaimana penghancuran pasukan Abraha. Baik, saya akan bacakan, kita tidak asing dengan ayat ini tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ayat 2, ayat 3-nya, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Sebagian orang ada yang mengatakan nama burungnya burung ababil. Sebenarnya ababil bukan nama burung ya, tapi makna ababil berbondong-bondong karena burungnya banyak sekali. Lalu ayat 4-nya, tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung itu melempari mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Ayat 5-nya, faja'alhum ka'asfin ma'kul, yang membuat mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Maksudnya mereka hangus dan hancur semuanya. Hangus dan hancur semuanya. Maka dengan ini akhirnya terkalahkanlah pasukan Abraha. Terkalahkanlah pasukan Abraha. Ya. Nah di sini teman-teman sekalian, sampai di sini sudah selesai tentang pasukan Abraha ini, dan kita akan insya Allah ke depannya melanjutkan dengan masuknya kerajaan Persia di Yaman. Ya, di Yaman. Karena dengan kalahnya atau hancurnya Abraha dengan pasukan Ababil, berarti pasukan Abraha dikalahkan di Yaman, gitu ya. Namun perlu kita garis bawahi, ada ya kisah yang nanti akan kita sampaikan ke depannya insya Allah, bagaimana masuknya Persia ya, berkuasanya di negeri Yaman setelah sebelumnya dikuasai Yaman itu oleh ya Yahudi, kemudian pindah ke Nasrani, ya, dan nanti akan ada penguasaan oleh orang-orang Persia. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Oleh salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.